Halo, selamat siang. Saya Saras Eva-Yanti, jurusan Akuntansi Angkatan 2019, akan mempresentasikan tentang pengantar akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang diperlukan oleh manajer, pemegang saham, atau otoritas perpajakan untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan, lembaga non-profit, atau lembaga pemerintah. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat yang diperlukan oleh manajer, pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Yang dilakukan untuk menyiapkan laporan keuangan adalah pembukuan. Analisis untuk membuat pembukuan melibatkan penggunaan rasio, persentase, atau grafik untuk menyoroti tren dan hubungan keuangan yang signifikan. Untuk membuat laporan keuangan, hal yang pertama harus dilakukan adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi berlaku untuk semua aktivitas ekonomi terlepas dari ukuran, sifat bisnis, atau bentuk organisasi bisnis. Persamaan akuntansi adalah aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Bisnis menggunakan asetnya dalam membagikan kegiatan seperti produksi, pelayanan jasa, atau penjualan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh aset adalah kapasitas untuk memberi pelayanan dan di masa depan pada akhirnya menghasilkan arus kas atau penghasilan. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas adalah klaim terhadap aset tertentu seperti hutang dan kewajiban. Bisnis dari semua ukuran biasanya meminjam uang atau membeli barang secara kredit. Kegiatan ekonomi ini menghasilkan berbagai macam hutang seperti hutang dagang, hutang jasa, atau hutang bunga, dan lain-lain. Yang kedua adalah ekuitas. Ekuitas adalah klaim terhadap totalitas aset atau total aset pada pemilik. Itu sama aja total aset dikurangi oleh total kewajiban. Sisanya adalah klaim pemegang aset terhadap saham tertentu. Ini sering disebut sebagai residu ekuitas atau ekuitas tersisa setelah klaim kreditor puas. Ekuitas umumnya terbagi jadi dua, yaitu modal saham biasa dan laba ditahan. Sekarang kita akan memasuki ke modal saham. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual saham mereka kepada investor. Modal saham biasa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk saham biasa yang mereka beli. Laba ditahan adalah laba ditahan dengan saldo laba ditentukan oleh 3 item, yaitu pendapatan, beban, dan dividen. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam ekuitas yang dihasilkan dari kegiatan bisnis yang bermanfaat, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Secara umum, efek pendapatan adalah yang dihasilkan dari penjualan, penyedia jasa atau layanan, atau penyewaan properti. Yang kedua adalah beban. Beban adalah biaya aset yang dikonsumsi atau layanan yang digunakan dalam proses petunjuk bantuan untuk mendapatkan pendapatan. Mereka adalah penurunan ekuitas yang dihasilkan dari pengaruh ekspreses yang mengoperasikan bisnis. Yang ketiga adalah dividen. Dividen adalah penghasilan bersih merupakan peningkatan aset bersih yang kemudian dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Dividen ini mengurangi laba, namun dividen bukanlah beban. Kegiatan mencatat transaksi sampai dengan menjadi laporan keuangan adalah kegiatan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Secara umum, perusahaan yang menggunakan akuntansi adalah 2 jenis perusahaan, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Rangkaian langkah dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaannya dalam laporan keuangan.
Catatan akuntansi tambahan mungkin akan digunakan selama siklus akuntansi terjadi, termasuk input catatan di buku besar dan di neraca saldo. Yang pertama, untuk menjelaskan siklus akuntansi adalah bukti transaksi. Bukti transaksi ada memulai proses siklus akuntansi. Bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Yang kedua adalah jurnal. Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis dari awal bulan sampai akhir bulan. Perlu diperhatikan, dalam mendebit dan mengkredit akun harus selalu seimbang. Yang kedua adalah buku besar. Entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Ini untuk mempermudah nantinya dalam menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah pada akhir periode akuntansi, ini bisa terjadi triwulan, bulanan, atau tahunan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Neraca saldo membuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar dalam menyiapkan laporan atau sebagai bahan evaluasi, dan hasilnya harus seimbang. Yang kelima adalah jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya dan berdasarkan akuntansi aktual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang tepat. Keenam adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan biasanya mencakup adalah neraca lajur, kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang keempat adalah laporan posisi keuangan yang disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh adalah jurnal penutup. Pada saat jurnal penutup diposting, semua akun nominal akan 0 dan sudah siap digunakan untuk transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Misalnya, akuntansi dagang dan jasa pasti sedikit berbeda. Namun secara keseluruhan alurnya hampir sama. Setelah itu, pada perusahaan dagang terdapat barang yang disimpan di dalam gudang untuk dijualkan kembali, yaitu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah produk-produk yang dibeli oleh pemilik usaha untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk tersebut kembali kepada pelanggan tanpa merubah bentuk fisiknya, karena bisa memberikan manfaat bagi perusahaan. Merchandise inventory dikategorikan sebagai aset lancar. Ada dua perusahaan dagang untuk menghitung persediaan barang dagang mereka, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Pertama, metode perpetual adalah cara menghitung persediaan barang dagang secara berkelanjutan. Hal ini untuk mengetahui update persediaan barang dagang mereka pada saat-saat tertentu di dalam gudang. Yang kedua adalah metode periodik. Berbalik dengan metode perpetual, metode periodik merupakan pencatatan barang yang dilakukan hanya sekali saja. Biasanya penghitungan ini akan dilakukan pada saat tutup buku. Untuk menentukan harga persediaan barang dagang, terdapat 4 metode, yaitu identifikasi khusus,
Ada empat metode untuk menentukan harga persediaan barang dagang. Yang pertama adalah identifikasi khusus. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa arus biaya. Untuk itu perlu dipisahkan tiap-tiap jenis barang berdasarkan harga pokoknya, dan untuk masing-masing kelompok dibuatkan kartu persediaan tersendiri sehingga masing-masing harga pokok bisa diketahui. Yang kedua adalah metode rata-rata. Metode rata-rata sederhana. Harga-harga persatuan barang dihitung dengan cara menjumlahkan harga persatuan setiap transaksi pembelian termasuk persediaan. Awal periode dibagi dengan jumlah transaksi pembelian termasuk persediaan awal periode. Yang ketiga adalah metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Harga pokok persediaan akan dibebankan sesuai dengan urutan terjadinya. Apabila ada penjualan atau pemakaian barang-barang, harga pokok bisa dibebankan adalah harga pokok yang paling terdahulu, disusul dengan barang yang masuk berikutnya. Persediaan akhir dibebani harga pokok terakhir. Yang keempat adalah metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Barang-barang yang dikeluarkan dari gudang akan dibebani dengan harga pokok pembelian yang terakhir disusul dengan yang masuk sebelumnya. Persediaan akhir dihargai dengan harga pokok pembelian yang pertama dan berikutnya. Sekarang kita akan memasuki ke kas dan rekonsiliasi bank. Kas merupakan harta lancar atau aktiva yang paling liquid. Di samping paling liquid, kas merupakan harta yang riskan sehingga pengamanan terhadap kas perlu dilakukan seketat mungkin. Untuk menghindari kebocoran yang akan merugikan perusahaan, untuk kepentingan perlakuan akuntansi kas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kas kecil atau petty cash, yang kedua adalah kas bank. Kas kecil adalah uang kas yang di dalam berangkas perusahaan yang digunakan untuk membayar dalam jumlah yang relatif kecil, misalnya membeli perangko, alat tulis kantor, atau buku, atau hal berbagai macam yang lainnya. Kas bank adalah uang kas yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam bank dalam berbentuk giro billiet, dan kas ini dipakai pembayaran yang berjumlahnya besar dan dapat menggunakan cek. Adapun manajemen kas dari kedua di atas menggunakan sistem pencatatan, metode, dan penilaian yang berbeda. Untuk kas yang ada di bank, digunakan prosedur rekonsiliasi bank yang dilakukan secara periodik antara pihak perusahaan dengan pihak bank. Sedangkan untuk kas kecil, ada dua metode dalam pencatatan, yaitu inverse fund atau dana tetap. Dengan sistem dana kas kecil, diupayakan memiliki dana tetap, kecuali perusahaan menghendaki perubahan jumlah kas. Misalnya, perubahan merasakan kas kecil tidak mencukupi kebutuhan yang memerlukan kesehari-hari, maka perlu penambahan jumlah kas kecil, atau perusahaan menganggap terlalu besar, maka perlu ditambah. Yang kedua adalah fluctuation fund system atau dana berubah. Metode ini, jumlah kas kecil tidak harus dengan tetap, boleh berubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya pada waktu membuat suatu kebijakan pertama kali, perusahaan menetapkan jumlah kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang jumlahnya kecil dan kemudian diisi kembali. Selanjutnya adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank yaitu membuat suatu analisa hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara catatan perusahaan mengenai simpanan di bank dengan catatan yang disajikan oleh petugas bank. Perusahaan secara periodik, misalnya setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun, akan menerima catatan-catatan secara terperinci dari bank yang disebut sebagai rekening koran. Dari laporan diterima akan diketahui berapa saldo simpanan perusahaan tersebut di bank yang bersangkutan, dan selanjutnya
Dan selanjutnya, sekaligus dapat dicocokkan dengan catatan-catatan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.